Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fi haditsil qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibnu Adam, semua amal manusia lahu untuknya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah makna dari hadis kudusi ini? Bahwa hanya puasa saja yang akan kembali kepada Allah, sementara ibadah-ibadah yang lain tidak kembali kepada Allah? Tidak ya. Akan tetapi maknanya adalah bahwa semua amal ibadah, apakah itu puasa, kemudian sholat, haji, zakat, birrul walidain, dan semua amal soleh itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan membalasnya. Terus kenapa di sini Allah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi? Di sini dikatakan oleh ulama bahwa Allah mengatakan kecuali puasa, dan puasa itu untukku, itu menunjukkan bahwa ibadah puasa itu ada nilai plusnya, menunjukkan ada kemuliaan di sana. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Imam Qurtubi bahwa innal a'mal, semua amal ibadah dinampakkan maqadir, ya, takaran pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kecuali puasa, amal-amal yang menurut Imam Al-Qurtubi bahwa semua amal itu sudah diperlihatkan ukuran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu amal kebaikan bisa bernilai pahala 10 au ila sab'imi'ati di'fin, bahkan sampai 100 kali lipat, ila masya Allah, kecuali puasa. Nah, bahwa puasa itu min gairi ta'yini miqdariha. Nah, kalau puasa itu tanpa ada batas seberapa lipatan pahalanya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian makna dari hadis qudsi ini menurut pendapat yang kedua, dan ini yang lebih ashah dan paling ashah, bahwa makna dari illa shauma wa ana ajzi bihi itu bahwa inna shauma la yaqa'u fihi ar-riya'u, bahwasanya puasa itu tidak bisa masuk riya padanya. Nah, kenapa? Karena semua amal ibadah itu pasti ada gerakannya. Innal a'mal la takunu illa bil harakat, pasti ada gerakannya. Contoh dalam sholat, nah, dalam sholat itu ada ruku, i'tidal, ada sujud, bahkan ada bacaan khususnya, bacaan Fatihahnya yang dijaharkan ketika jahar, dan bacaan Fatihah yang sir ketika sholat sir. Demikian juga haji, ada gerakannya, ya. Setelah orang niat haji ada tawaf, ada sa'inya. Nah, kecuali kalau puasa tidak ada gerakannya, sehingga karena puasa itu tidak ada gerakannya, sehingga dia tidak bisa dimasuki oleh riya. Innamas shaum bil qalbi faqat, bahwasanya puasa itu hanya dengan hati saja. Ini sesuai dengan
hadis yang pernah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa fis shaum riya, tidak ada dalam puasa itu unsur keriaan, karena tidak ada gerakannya. Itulah penjelasan ulama makna daripada ana ajzibihi itu, bahwa maknanya yang asah adalah puasa tidak bisa dimasuki oleh unsur riya, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain yang ada gerakannya. Kemudian puasa ini juga yang kita kerjakan ini adalah bisa sebagai junnah, wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai tameng kita. Tameng kita dari apa? Dari api neraka. Ya. Tapi puasa yang menjadi junnah itu puasa yang mana? Puasa yang mana menjadi sebagai junnah itu? Nah, karena ada orang puasa tapi matanya enggak puasa. Dia puasa tapi mulut tidak puasa, mulutnya tidak puasa. Dia puasa tapi telinganya enggak puasa. Nah, puasa yang menjadi junnah itu adalah puasa minimal puasanya orang khawas, yaitu orang yang puasa perutnya dan juga puasa semua anggota tubuhnya. Dikatakan oleh ulama, wa ma shoma man shomat anil ju'i batnuhu, tidak dikatakan puasa orang yang sekedar puasa dari menahan laparnya saja. Wa adhana lil athami wasyahawati, sementara dia masih tunduk patuh kepada perbuatan dosa dan syahwat. Wa laisa lahu min saumihi gairu ju'ihi, dan orang yang puasa dari sekedar menahan lapar itu enggak ada dia dapat dari puasanya itu melainkan cuman laparnya saja. Wa qad ba'a bil khusrani wal hasarati, maka sungguh dia mengakui tentang kerugiannya, tentang kegagalannya di dalam puasa. Maka terimalah kegagalan kita dalam puasa yang hanya menahan diri dari lapar saja. Ulama juga mengatakan bahwa puasa itu ada 3. Nah, ini pendapat yang sudah terkenal ya, sering kita dengar. Jadi puasa yang pertama itu adalah puasanya orang awam. Jadi kalau puasanya orang awam itu hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Ini menurut Imam Ibnul Jauzi mengatakan, istilah beliau itu puasa saumul jawarih, puasa anggota tubuh. Sedangkan menurut Imam Ghazali mengatakan ini puasa awam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah saumul khawas, ya, puasanya orang yang tingkat khusus. Nah, jadi orang yang khawas ini adalah selain dia menahan diri dari makan dan minum, dia juga bisa menahan pandangannya, bisa menahan lisan dan juga pendengarannya dari hal-hal yang tidak pantas. Nah, ini adalah puasanya orang yang khawas. Kalau Imam Ibnul Jauzi mengistilahkan ini namanya saumul akli, ya, saumul akli, yaitu puasa yang menahan hawa nafsu. Yang ketiga adalah puasa khawasul khawas, yaitu puasa dari amman siwallah, yaitu puasa hatinya puasa. Nah, selain dia menahan diri dari makan dan minum, dan juga puasa dari anggota tubuhnya, semua anggota tubuhnya puasa, dan yang ketiga hatinya pun ikut puasa dari hal-hal yang melalaikan dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Ibnul Jauzi mengistilahkan dengan puasa ruh yang ketiga ini, ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan saumul khawasil khawas, kalau Ibnul Jauzi puasa ruh. Itulah 3 tingkatan puasa. Jadi
puasa yang akan menjadi junnah, menjadi tameng kita itu minimal puasa khawas. Ya, kalau puasa awam mana bisa? Ya, kenapa tidak bisa? Karena orang yang tidak puasa anggota tubuhnya itu menandakan bahwa dia tidak bisa menghormati keagungan bulan Ramadan. Nah, dia puasa tapi lisannya nggak pernah puasa dari ngomongin orang. Kalau dia nggak bisa menjaga kehormatan bulan puasa, mana bisa puasanya bisa menjadi junnahnya. Kemudian lanjutan hadisnya mengatakan fa in kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus. Apabila kamu puasa, maka jangan rafath, jangan berkata-kata kotor, wala yaskhab. Jangan suka ngomong-ngomong yang nggak pantas juga. Yaskhab bermakna siyah atau mengadakan permusuhan juga jangan. Jadi kita harus puasa, semua anggota tubuh kita itu harus puasa. Fala yarfas wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun, apabila dia dicaci maki oleh seseorang, falyakul inni shaimun, maka hendaklah katakan pada diri kita ini shaimun, agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.